Paling tinggi waktu itu gua Pernah dari saham kita 2 digit sih dapat waktu itu. dari 1.400 jual di 18.000. Waduh, investasi bikin cepat kaya. Kata siapa, kalau mau cepat kaya sih lebih baik ngepet aja. Kalau langsung bikin kaya mungkin lu bisa jaga lilin. Halo, gue Raisya, gue RM Investasiku. Halo, gua Andri, gua Relationship Manager di Investasiku. Halo, kenalin gue Ferdi. Gue sebagai RM di Investasiku. Hai, gue Inge, Relationship Manager at Investasiku. Halo, nama gua Sandi, gua sebagai RM di Investasiku. Investasi udah berapa lama? Dari tahun mungkin sekitar tahun 2010 waktu awal pertama kali kerja lah. Udah 2 tahun lebih. Kebetulan aku angkatan corona sih, 2020. Banyak aktivitas di rumah, nah di situ aku mulai investasi. Gue mulai tahun 2021 sih baru. Dari zaman kuliah udah 10 tahun mungkin ada. Paling tinggi dapat berapa? Waktu itu pernah dapat di Arto, aku beli di 1.500, jualnya di 4.000-an. Tapi ternyata ke 18.000. Paling tinggi waktu itu gua punya saham Indah Kiat dari 1.400 jual di 18.000. Paling tinggi cuan sehari itu bisa 1 juta. Naruh di reksadana, waktu itu sih sebenarnya gue naruhnya nggak banyak, cuman kayak 100% gitu loh. Pernah dari saham kita 2 digit sih dapat waktu itu. Tapi pernah cut loss? Kalau cut loss sih pasti ya, jadi gue sih batasin antara 3-5% lah cut loss. Paling rendah 200.000, paling rugi itu bisa minus 400.000. Paling rendah ya kalau kecil-kecil ya pernah, kalau cuman 100.000, 200.000 gitu pernah. Biasanya sih untuk cut loss sih biasanya 2% kalau aku ya. Apa menurutmu tentang saham itu judi? Pernyataan itu sangat gue tentang ya, karena judi itu kan spekulatif, tanpa dasar, tanpa underlying paling utama. Soalnya kalau judi itu kan konteksnya lebih kayak tebak-tebakan atau mengadu nasib kayak dadu ya. Karena kalau kita pelajari lebih lanjut, saham itu adalah perusahaan. Saham ini sebenarnya lu berbisnis. Apa yang lu dagangkan, bisnis lu, ya perusahaan-perusahaan itu. Dan setiap kita untuk transaksi saham, itu juga kan kita melakukan analisa segala macam dan lain-lainnya. Saham itu ada analisanya gitu, jadi buat orang-orang yang nggak ngerti pasti bilangnya saham itu judi. Tapi kalau saham itu kan pertama ada underlying asetnya, lalu bisa dianalisa baik fundamental maupun teknikal. Jadi jauh banget tuh dari unsur tebak-tebakan. Kita lebih ke analisa dan critical thinking. Menurutku saham itu judi kalau kalian nggak punya pengetahuan mengenai saham. Jadi kalau ada yang bilang oh saham itu judi, perlu diperbaikin mindsetnya. Semua tergantung genset. Saham blue chip pasti naik. Menurut gue belum tentu sih. Kadang juga bisa turun juga sih blue chip. Menurutku itu belum tentu juga. Karena namanya saham, baik blue chip maupun second liner, third liner, ada naik turunnya semua. Karena balik lagi ke supply demand-nya. Karena kalau di market itu saham besar, saham fundamental bagus, pasti ada naik turunnya. Contohnya ada UNVR, yang dimana kalau dilihat dari harga 8.000, dia sekarang ke 3.000. Jadi saham blue chip belum tentu pasti naik. Karena saham itu simple. Kalau nggak naik ya dia turun. Jadi ada saat-saatnya pelaku pasar tuh taking profit, jadi turun dulu. Nah, biarpun namanya blue chip, tetap ada tuh baik rumor baik maupun rumor jeleknya ya. Jadi kalau lagi ada berita yang kurang bagus, mungkin bisa juga jadi koreksi. Tapi secara keseluruhan, semua saham bisa naik, bisa turun. Punya saham 1 lot nggak bisa ikut RUPS. Salah. Karena setiap pemegang saham itu tercatat jadi berhak ikut RUPS meskipun hanya 1 lot. Lumayan kan bisa RUPS 1 lot, tapi dapat merchandise, dapat souvenir. Tapi mungkin dapat merchandise doang sama nonton ya. Kalau kita mau ngasih suara, paling dicuekin, disuruh diem. Di sana paling juga dapat 1 nasi kotak karena nggak punya hak suara. Investasi harus menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat, emang waktu yang tepat tuh kapan sih? Ya nggak sih? Kayak harus mulainya dari sekarang nggak sih? Se-early mungkin. Waktu yang tepat untuk investasi itu ya sekarang juga. Jadi kalau menunggu waktu yang tepat, ya sekarang aja.
investasi itu menunggu ada uang dingin. Kapan aja bisa investasi asalkan kalian punya uangnya. Jadi mau kapan pun waktunya, ketika lu punya uang lebih, udah investasikan saja. Kalau kita masih usia muda, masih usia produktif, banyak uang yang bisa dikumpulkan, yang dimana nanti bisa disisihkan untuk investasi, digunakan di hari tua kita. Diversifikasi foto itu wajib. Itu penting sih. Jadi ketika kalau kita punya saham banyak tapi sektornya sama semua kan ya buat apa, mending duitnya dipecah-pecah. Karena begitu jatuh semua, jadi harus ada diversifikasi. Karena Warren Buffett juga bilang, don't put your eggs in one basket. Ya, istilah accounting. Jadi resikonya pun termanage dengan baik karena terbagi rata. Kalau mau mulai investasi harus punya uang banyak. Salah. Enggak, gue nggak setuju. Tidak setuju. Karena sebenarnya kayak reksadana aja lu 100.000 udah bisa beli gitu. Nggak harus punya uang banyak. Karena investasi berapapun uangnya, asalkan itu uang yang memang uang dingin, artinya di luar kebutuhan pokok dan lain-lain, itu lu udah bisa langsung investasikan. Kita pakai uang 5.000 aja udah bisa beli saham ya. Harga 50-an, 60-an itu udah ada. Kalau satu lotnya kan berarti cuma 6.000 perak, itu bisa banget tuh beli. Berarti nggak perlu banyak duit dong. Investasi bikin cepat kaya. Kurang setuju, karena investasi itu pada dasarnya itu untuk masa depan atau jangka panjang ya. Kalau cepat kaya, gue nggak setuju. Karena investasi itu sifatnya jangka panjang. Kalau yang cepat kaya itu justru perlu dipertanyakan investasi apa tuh, pasti bodong. Kata siapa? Kalau mau cepat kaya sih lebih baik ngepet aja. Lu bisa jaga lilin sama temen lu berdua. Kalau investasi itu tujuannya untuk membantu kita dalam tujuan jangka panjang di keuangan. Investasi cepet kaya. Kalau mau cepet kaya, open PO aja ya. Pre-order. Kalau investasi, kalau yang dihargai itu prosesnya penting. Jadi kalau dari saham, reksadana, obligasi bisa kaya. Tapi kalau mau cepet, sabar. Semua butuh proses dan waktu. Investasi hanya untuk kalangan intelektual. Nggak setuju juga sih gue, karena bisa dipelajarin. Semua kan ada YouTube, ada Google, ada macam-macam gitu untuk mencari tahu. Tergantung dari niat orangnya sih. Orang walaupun dia S1 atau sarjana atau lebih, kalau nggak ada niat ya sama aja. Itu nggak juga sih. Kalau kita merasa kurang ilmu buat investasi, nggak mesti di saham, ada juga reksadana. Kita percayakan aset kita ke manajer investasi yang sudah berkualifikasi di bidangnya, sudah bersertifikasi juga dan memiliki izin untuk itu. Jadi kita nggak mesti tuh kita harus pinter dulu baru kita bisa main saham, nggak juga. Kita bisa titip di MI melalui reksadana dan obligasi. Beberapa waktu lalu banyak investasi bodong. Saran dari kalian agar tidak kena investasi bodong. Tentunya perlu dicermatin dulu, karena yang jelas kalau investasi tidak pernah untuk menjanjikan return. Pertama dilihat dulu returnnya itu make sense atau enggak. Karena dilihat aja ini secara returnnya make sense atau enggak. Tapi untuk yang lebih pasti, bisa daftar di investasiku. Karena di investasiku itu kita akan memberikan pelayanan yang berupa, salah satunya ada RM lah, yang akan memandu, saling sharing untuk produk-produk investasi yang akan lu investasikan. Tidak mudah tertipu dengan return yang langsung tinggi. Semua butuh proses. Karena investasi yang benar itu dipantau oleh OJK. Yang paling penting itu, yang mahal itu adalah proses ya. Hasil pasti mengikuti proses. Biar nggak kena investasi bodong, yang paling pertama itu kita filter dulu di mana kita berinvestasi. Yang paling penting, tempatnya harus terdaftar, berizin dan diawasi OJK. Contohnya di investasiku.